Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nurul Utami. Saya mahasiswi program studi PG PAUD Universitas Islam Nusantara semester 4. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah pengembangan kurikulum TK atau PAUD di tahun 1976. Nah, sebelumnya apa sih kurikulum itu? Jadi, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, sini sejarah kurikulum TK. Jadi, khususnya pada bagian tujuan instruksional taman kanak-kanak, maksudnya tuh tujuan lembaga pendidikannya yang ditetapkan melalui surat keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 054-U-1977 pasal 4 adalah agar anak setelah menyelesaikan pendidikannya, anak memiliki yang pertama tuh sifat-sifat dasar sebagai pendidikan yang bertanggung jawab menjadi warga negara yang baik. Di kurikulum ini tuh anak tuh lebih ditekankan untuk mengenal negaranya, mengenal sistem pemerintahannya gitu, jadi diajarkan untuk menjadi warga negara yang baik, yang patuh terhadap pemerintah gitu. Yang kedua, sehat dan sejahtera jasmani dan rohani. Tentu dalam penyelenggaraan pendidikan TK pasti diberikan materi-materi atau seperti kebiasaan dalam agamanya. Contohnya misalkan agama Islam setiap akan mulai pembelajaran sholat duha dulu, atau kita sebagai umat beragama sebelum memulai pembelajaran pasti akan berdoa dulu. Nah, yang ketiga, memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar. Nah, ini diperlukan untuk bergaul dan berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungannya. Terus, secara fisik, emosional, intelektual, dan sosial siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, pendidikan sekolah dasar. Lalu dapat mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan prinsip pendidikan seumur hidup. Nah, ini tadi tujuan instruksionalnya. Nah, ini tujuan khusus pendidikan di TK seperti yang diputuskan pada keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 054-U-1977 tentang pembakuan kurikulum taman kanak-kanak pasal 5. Dijabarkan tujuan khusus untuk setiap bidang pengembangan. Yaitu pertama, bidang pengetahuan. Anak diberi pengetahuan tentang sekitarnya, tentang dirinya, tentang benda-benda yang ada di sekelilingnya. Kedua, bidang keterampilan. Anak dibekali keterampilan seperti diajari menggunting, mengelem, seperti itu. Lalu ketiga, bidang nilai dan sikap. Tentunya di sekolah diajari tentang sikap sopan santun, moral, seperti itu. Nah, berdasarkan paparan di atas yang saya sudah sedikit jelaskan tadi, pada kurikulum 1976 sudah secara jelas bahwa tujuan TK atau PAUD selain untuk kepentingan pengembangan anak secara pribadi, anak juga diarahkan pada kepentingan menjadi warga negara yang baik. Untuk kepentingan pengembangan pribadi, kurikulum ini juga ditentukan tujuan khusus untuk setiap bidang pengembangannya. Nah, kita lanjutkan kepada program kegiatan di kurikulum 1976, yaitu terdiri dari ada 8 bidang perkembangan, yaitu yang pertama, bidang pengembangan pendidikan moral Pancasila. Yang kedua, bidang pengembangan kegiatan atau bermain bebas. Yang ketiga,
bidang pengembangan pendidikan bahasa. Yang keempat, bidang pengembangan pengenalan lingkungan hidup. Yang kelima, bidang pengembangan ungkapan kreatif. Yang keenam, bidang pengembangan olahraga pendidikan. Yang ketujuh, bidang pengembangan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Yang delapan, bidang pengembangan pendidikan skolastik. Nah, untuk pengelompokan anak dikelompokkan yang diatur di kurikulum 1976 adalah tingkat A itu untuk anak usia 3-4 tahun. Yang kedua, tingkat B untuk anak usia 4-5 tahun. Yang C, tingkat C untuk anak usia 5-6 tahun. Sistem penyajiannya itu menggunakan unit dan pusat minat seperti itu. Selanjutnya tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini yang sudah saya sebutkan tadi di awal dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 057/U/1977 tentang pembakuan kurikulum taman kanak-kanak pasal 5. Yang dijabarkan tuh ada 3 bidang pengetahuan, bidang keterampilan, dan terakhir itu bidang nilai dan sikap. Nah, yang pertama, bidang pengetahuan. Tujuan khusus yang diharapkan setelah anak menyelesaikan pendidikannya di bidang pengetahuan adalah anak akan memiliki bekal dasar untuk yang pertama, dasar-dasar kewarganegaraan dan pemerintah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, agama yang dianutnya. Ketiga, bahasa Indonesia maupun bahasa daerah dan penggunaannya sebagai alat komunikasi. Keempat, prinsip-prinsip dasar ke arah pelajaran membaca, menulis, dan matematika permulaan. Yang kelima, gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya sekarang maupun di waktu lampau. Keenam, gejala dan peristiwa sosial sekarang maupun di waktu yang lampau. Ketujuh, beberapa unsur kebudayaan dan tradisi nasional, pengertian yang sederhana tentang kesejahteraan keluarga dan kesehatan. Yang kedelapan, yang terakhir, berbagai bidang pekerjaan yang terdapat di masyarakat sekitarnya. Nah, lalu untuk bidang keterampilan, beberapa bekal dasar yang diharapkan pada anak adalah anak dapat yang pertama menggunakan bahasa Indonesia atau daerah sebagai alat komunikasi. Yang kedua, bekerjasama dengan orang lain dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Yang ketiga, memecahkan masalah yang sederhana. Yang keempat, memiliki ketepatan dan kemantapan sikap dan gerak-gerak dasar bagi keterampilan olahraga. Yang kelima, memiliki keterampilan elementer dalam bidang kesenian. Yang keenam, memiliki keterampilan elementer dalam segi kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan kesehatan. Yang terakhir, untuk bidang nilai dan sikap. Bekal dasar yang dikembangkan mencakup bertingkah laku sesuai dengan Pancasila, mengikuti agama yang dianutnya, dan menghormati agama yang dianut orang lain. Terus mencintai bahasa Indonesia dan daerah, tanah air dan bangsa, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Lalu terakhir, mencintai sama manusia dan lingkungan di sekitarnya. Itu pembahasan singkat tentang sejarah pengembangan kurikulum tahun 1976, pengembangan kurikulum khususnya TK. Sekian dari saya, mohon maaf banyak salahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.